Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, pada kesempatan siang hari ini untuk memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Oke, yang pertama Erina, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir. Oke, yang kedua Mulki, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, semuanya lengkap ya pada kelas pada siang hari ini. Oke, langsung saja. Buat materi kemarin kita belajar tentang apa ya? Mbak Erina kemarin belajar tentang apa, Mbak Erina? Tentang kisah Nabi, Bu. Perjalanan Nabi dari Oke. Tentang kisah Nabi ya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang kisah Nabi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang haji. Apa sih yang kalian ketahui tentang haji? Ayo, dari Mas Mulki, tahu nggak sekitar apa sih yang kamu ketahui tentang haji? Rukun Islam. Oh ya, benar sekali. Jadi haji itu merupakan rukun Islam yang kelima ya. Oke? Oke, terima kasih Mas Mulki. Kalau dari Mbak Erina sendiri, apa yang diketahui tentang haji, Mbak Erina? Ibadah, Bu, di rumah Allah. Ya, benar sekali ya. Ibadah. Oke. Ya, jadi ibadah yang kalau bisa dan kalau mampu dilakukan oleh umat Islam gitu. Oke, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada siang hari ini, kita ice breaking dulu ya. Oke, Ibu akan menggunakan permainan yang namanya quizzes. Oke, sudah tahu kan quizzes? Sudah, Bu. Ya, oke. Langsung join ya, coba. Yuk. Langsung join, coba di apa? Handphonenya dibuka, langsung join di kodenya 520303. Oke, nanti kalau dari teman-teman semuanya udah join, langsung nanti saya start. Oke, coba. Udah? Mbak Erina dan Mas Mulki udah join? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, udah ya? Oke, Ibu mulai ya. Yuk, dikerjakan ya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Oke. Ini adalah game quizzes untuk pretest ya dari teman-teman. Langsung kita bahas aja ya. Oke. Oke. Rukun Islam yang terakhir adalah apa? Haji. Haji. Ya, benar ya.
Oke, 2 yang benar. Oke. Terus haji terakhir disebut juga, ayo apa? Haji Wado. Iya, benar. Ini ada yang salah ini. Mas Arman salah ya, Mas? Iya Bu, saya salah. Oh iya, oke. Gak apa, nanti tahu, kita belajar sama-sama. Oke. Terus yang ketiga, kegiatan di samping termasuk rukun haji yaitu apa? Tawaf. Memakai ihram. Iya, ihram. Mas Mulki bener gak ini jawabannya tadi? Salah Bu. Salah. Oke, nggak apa-apa. Ini masih pemanasan dulu ya. Oke, jadi ini adalah ihram ya. Yang perempuan kayak gini, yang laki-laki kayak gini. Oke. Oke, cukup ya untuk kuisis pada siang hari ini. Kita langsung masuk ke materi. Oke, jadi sistemnya nanti Ibu akan menjelaskan tentang seputar haji. Oke, bentar. Ibu izin share screen dulu ya. Oke, apakah udah kelihatan? Udah Bu. Kelihatan? Oke. Jadi Ibu akan menjelaskan secara singkat ya. Oke, jadi ini adalah haji. Nah, haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Tuh. Nah, misal orang yang sudah mampu dan kuat secara fisik, secara finansial, mereka bisa melaksanakan haji. Oke, haji itu apa sih? Nah, jadi haji itu menurut bahasa bisa diartikan sebagai berziarah, menyengaja, dan ke tempat yang diagungkan. Jadi kalau haji ini kita bisa berziarah ke makam siapa? Makam siapa yang terkenal? Kalau haji di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, sedangkan menurut istilah sendiri, haji adalah menyengaja atau mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan rangkaian ibadah, untuk memenuhi perintah Allah dan menghadap ridhonya Allah. Nah, jadi orang-orang, terutama orang-orang Muslim ini, sengaja untuk mengunjungi Ka'bah atau mengunjungi Baitullah untuk mengerjakan berbagai rangkaian. Nah, kan rangkaiannya banyak. Ada sa'i, wukuf, tahalul, dan sebagainya. Nah, itu merupakan suatu prosesi atau rangkaian dalam peribadatan haji. Oke, selanjutnya, nah ada hukum haji. Nah, apa hukum haji? Hukum haji itu apa? Ada yang tahu hukumnya haji itu? Sunnah, Bu. Dikerjakan bila mampu. Sunnah? Apakah benar? Ayo Mas Mulki. Wajib aja. Nah, benar sekali ya. Mbak Erin udah ada PPT-nya bahwa hukum haji itu dihukumi wajib ain. Karena apa? Karena orang yang diwajibkan haji itu hanya sekali dalam seumur hidup. Dan itu bila mampu. Tadi sesuai dengan seperti yang apa yang Ibu jelaskan gitu. Nih, bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Mukallaf itu adalah orang yang melakukan syariat gitu. Oke, yang sesuai yang difirmankan oleh Allah surah Al-Imran ayat 97. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi intinya hukumnya haji itu adalah wajib ain. Oke. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat haji. Oke, syarat-syarat haji apa aja? Islam, benar. Terus? Berakal. Benar, berakal. Terus? Balik. Balik. Dan satunya?
Merdeka. Merdeka. Nah, jadi syarat haji yang pertama yaitu Islam. Nah, jadi yang boleh ke Mekah itu hanya orang-orang Islam, maksudnya dalam rangkaian prosesi berhaji gitu. Nah, mungkin dari agama-agama lain itu hajinya mungkin sesuai dengan syariat dan ketentuan agama yang lain gitu. Terus yang kedua yaitu berakal. Nah, berakal dan balik gitu. Jadi orang yang dia mempunyai hilang ingatan gitu, dia tidak diwajibkan haji. Dan orang yang balik atau yang masih belum mengalami masa pubertas gitu, jadi belum diwajibkan haji sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib gitu. Ada 3 golongan yang memang tidak terbebas dari syarat hukumnya haji. Yang pertama yaitu orang yang orang yang hilang ingatan dan balik gitu. Dan yang satunya yaitu syaratnya haji yaitu merdeka. Nah, jadi yang diperbolehkan haji itu yang merdeka. Kalau di zaman dahulu kan sering diperjual budak gitu loh. Nah, harus dimerdekakan dulu biar bisa haji gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke rukun haji. Yang pertama ada ihram. Ihram itu apa? Tahu nggak ihram? Mas Mulki tahu nggak ihram itu apa? Kain mungkin, Bu. Oke. Bisa. Oke. Jadi, ihram itu adalah niat gitu. Jadi, niat secara sengaja untuk bisa kita melaksanakan haji. Nah, wujudnya ini kita sebelum melaksanakan haji kita berniat terlebih dahulu. Niat, terus kita mandi, terus kita memakai wangi-wangian, terus memakai pakaian ihram. Yang perempuan kayak gitu, yang perempuan itu tanpa dijahit ya. Yang penting menutupi semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Dan laki-laki itu yang penting menutupi dan tidak dijahit. Gitu ya. Oke, itu ihram. Yang kedua yaitu wukuf. Ada yang tahu nggak wukuf? Wukuf itu apa? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Oke, jadi wukuf itu bisa dibilang merenung gitu loh. Merenung. Oke. Jadi nanti wukufnya di rangkaian haji itu nanti wukufnya di Padang Arafah gitu. Padang Arafah, benar. Terus yang ketiga, tawaf. Yo, tawaf. Ada yang tahu nggak tawaf? Tawaf itu adalah titik Ka'bah. Ya. Ada yang tahu nggak? Yang 7 kali itu di Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Nah, benar sekali. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah, itu termasuk dalam rukun haji. Tuh. Nah, nanti tawaf tuh ada 3 gitu. Nanti dijelasin di bawah. Oke, yang terakhir yaitu rukun haji yaitu sa'i. Ya, siapa tahu sa'i? Sa'i itu lekat dengan prosesinya Nabi Ibrahim. Ismail juga. Oke. Apa? Berlari kecil dari Bukit Syafa ke Marwah. Ya, benar sekali. Oke, Mbak Erina pinter banget ya. Sa'i, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan udah membahas tentang syarat haji dan rukun haji. Nah, kita membahas tentang wajib haji. Jadi, hal-hal yang harus dilaksanakan saat haji. Oke, yang pertama ihram. Nah, tadi udah dijelasin ya, ihram. Terus ada bermalam di Musdalifah. Terus ada mabit di Mina. Mabit sama bermalam tuh sama ya. Nah, terus ada melontar jumroh. Melontar jumroh tuh tahu kan melontar jumroh? Kayak melempar batu gitu ya. Melempar batu di tempat khusus gitu. Tempat melempar jumroh gitu. Nah, terus ada tawaf wada. Ayo, siapa yang tahu tawaf wada? Tawaf terakhir. Tawaf terakhir. Tawaf perpisahan. Oke. Jadi, itu adalah 5 wajib haji gitu. 5
hal yang harus dilaksanakan dalam haji. Oke, yang selanjutnya yaitu sunnah haji. Nah, sunnah haji yang pertama yaitu membaca talbiyah. Pernah dengar nggak kalau orang yang mengitari Ka'bah saat apa namanya saat tawaf gitu, saat tawaf di Ka'bah itu membacanya apa? Tahu nggak? Labaik Allahumma labaik, gitu ya? Pernah dengar kan? Pernah, Bu. Oh, pernah. Nah, sunnahnya tuh saat haji itu membaca talbiyah. Oke, yang tadi labaik Allahumma labaik dan seterusnya. Oke, yang kedua yaitu tawaf kudum. Nah, tawaf kudum ini apa? Nah, jadi kalau di haji ini ada 3 tawaf. Yang pertama tawaf ifadah, yang kudum dulu, terus tawaf ifadah dan tawaf wada. Jadi yang kudum ini adalah tawaf pertama kalinya. Jadi orang yang baru berhaji ini disunahkan untuk mengelilingi Ka'bah untuk yang pertama kalinya gitu. Sebagai penghormatan gitu. Jadi pertama kalinya orang yang baru haji mengelilingi Ka'bah selama 7 kali, itu namanya tawaf kudum. Yang kedua yaitu tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah itu sendiri adalah tawaf intinya. Nanti prosesinya dilaksanakan pada bulan Zulhijjah gitu. Di tanggal sekitar tanggal 10 gitu. Oke, 10 Zulhijjah. Oke, yang terakhir yaitu sunahnya membaca sholawat dan sesudah membaca talbiyah. Oke, yang terakhir yaitu tata cara pelaksanaan haji. Oke, yang pertama ihram. Tadi yang seperti yang sudah Ibu jelaskan. Nah, ihram ini dilaksanakan bukan dilaksanakan, maksudnya ihram ini dilaksanakan pada waktu tanggal 8 Zulhijjah. Nah, jadi kan rangkaian posisinya itu tanggal 8 Zulhijjah gitu. Nah, sesudah itu pada tanggal 11 Zulhijjah itu diadakan kita melakukan wukuf di Padang Arafah gitu. Wukuf di Padang Arafah. Terus ini kan siangnya kita wukuf gitu, kita merenung. Nah, sambil merenung kita membaca talbiyah, membaca istighfar, terus membaca sholawat gitu, kita memperbanyak. Nah, setelah itu malamnya kita mabit di Musdalifah. Nih, malamnya nih kita mabit di Musdalifah. Nah, setelah itu kan tanggal 9. Nah, tanggal 10 ini kita lempar jumroh. Tahu nggak lempar jumroh itu apa? Ada yang tahu nggak? Melempari batu. Iya, benar sekali ya. Benar sekali. Melempari batu. Tuh, batunya jumlahnya berapa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya? Nah, batunya itu jumlahnya ada 7. Nah, jadi ceritanya itu dulu ketika Nabi Ibrahim itu melaksanakan prosesi haji. Nah, pada saat prosesi haji itu Nabi Ibrahim tuh melihat iblis gitu di tempat yang sekarang dilempar jumrohnya gitu. Nah, lalu Nabi Ibrahim tuh melempar kerikil sebanyak 7 kali gitu. Nah, itu yang pertama dilempar jumroh ula. Terus yang kedua jumroh wusta, dan yang ketiga jumroh akobah gitu. Jadi dia melemparnya nyampe 3 kali gitu. Nyampe benar-benar iblisnya tuh bersembunyi gitu di tanah gitu loh. Jadi setiap rangkaian prosesi haji pada saat itu Nabi Ibrahim itu digoda oleh iblis gitu loh. Nah, pas momen itu supaya iblisnya itu nggak mengganggu prosesi Nabi Ibrahim dalam beribadah, maka Nabi Ibrahim melempar dengan kerikil gitu. Nah, sebenarnya maknanya melempar jumroh itu bukan dalam artian menyakiti iblisnya, tetapi agar
iblisnya itu agar mengikuti atau tunduk kepada Allah gitu. Oke, tadi udah lempar jumlah pada tanggal 10 Zulhijjah. Terus yang intinya pada tanggal masih 10, Tawaf Ifadah itu masih 10 dan itu intinya. Nah, jadi Tawaf Ifadah itu kita mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali ya, sebanyak 7 kali. Nah, oke, setelah tawaf ifadah kita berlanjut ke sa'i. Tadi yang sesuai dengan yang dibilang sama Mbak Erin bahwa sa'i itu lari-lari kecil gitu. Nah, setelah lari pada tanggal 11 Zulhijjah itu lempar jumroh lagi, dan yang terakhir, tahapan yang terakhir tadi apa? Tawaf apa yang tawaf terakhir? Tawaf wada. Ya, benar. Nah, jadi di tanggal 12 Zulhijjah itu tawaf wada. Nah, tujuan dari tawaf wada sendiri sebagai perpisahan gitu. Perpisahan kita, dan maksudnya kita udah mau pulang gitu ke negara yang masing-masing. Oke. Sudah paham ya? Ibu jelasinnya kecepatan nggak? Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Dari Saya, siapa? Bu. Oke, boleh. Yuk, siapa? Dulu. Tanya. Oke, Tadi kan ada yang namanya rukun haji ya, Bu? Iya, benar. Ada 4 haji. Nah, apa sih yang terjadi kalau rukun-rukun haji itu tidak dilaksanakan? Oke. Terima kasih Mbak Erina atas pertanyaannya, sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi jika rukun haji, langsung saya jawab ya. Jika rukun haji tidak dilaksanakan itu apa gitu yang akan terjadi gitu kan? Tadi kan ada rukun haji itu kan ada tawaf, ada sa'i, ada ihram, memakai ihram gitu kan. Nah, hukumnya kalau rukun haji itu tidak dilaksanakan, maka ibadahnya tuh nggak sah gitu loh. Nah, karena rukun haji itu harus dilaksanakan secara urut gitu loh. Mulai dari ihram, terus tadi ada wukuf dulu di Padang Arafah, terus ada tawaf, terus ada sa'i, dan selanjutnya gitu. Jadi nggak sah gitu loh. Jadi kayak ya prosesi itu harus dilaksanakan gitu loh. Oke, sudah paham Mbak Elina? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Saya mau tanya. Ya. Oke. Kan tadi banyak itu penjelasan Ibu mengenai haji, entah itu dari wajib haji gitu, apa yang harus dilaksanakan ketika kita berhaji, sunah-sunahnya dan segala macamnya lah istilahnya. Saya mau tanya, kapan sih ibadah haji itu dilakukan gitu, Bu? Itu aja sih, Bu, pertanyaannya. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Bogi. Nah, tadi kan Ibu sempat menjelaskan nih. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu dilaksanakan setelah perayaan Idul Fitri nih. Nah, ini kan pas momen banget nih ya. Pada bulan Syawal gitu. Pada bulan Syawal sampai pada bulan Syawal sampai sebelum perayaan Idul Adha. Jadi seperti yang Ibu telah jelaskan, pada tanggal 8, 9, 10, 11, dan 12 Zulhijjah. Nah, lebih tepatnya pada tanggal itu. Gitu ya. Oke, Mas Olgi, sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya kita akhiri saja ya. Karena memang waktunya sudah terbatas ya, anak-anak.
Oke, jadi Ibu akan sedikit memberikan kesimpulan pada pertemuan siang hari ini yang dapat kita ambil hikmahnya, yaitu jadi dengan pelaksanaan haji ini kita bisa mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan haji, tentang rukun-rukunnya haji itu apa aja, wajibnya haji itu apa aja, sunnahnya haji itu apa aja. Nah, jadi kita bisa mengambil ibrahnya, kita bisa mengambil hikmahnya dalam pelaksanaan haji. Nah, selain itu ada juga berbagai hikmah gitu. Salah satunya jika kita melaksanakan haji, yaitu dengan membersihkan jiwa dan raga kita. Jadi jika kita berdoa di Baitullah gitu, insya Allah nanti dosa kita akan dihapuskan. Jika kita berdoa di Baitullah nanti semuanya akan terkabulkan. Walaupun kita saat kita meminta sesuatu gitu, Allah tuh tahu gitu loh, saat kita meminta sesuatu nanti akan dikabulkan secara langsung gitu kalau di Mekah gitu. Terus ada lagi hikmah dari kita berangkat haji itu meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan kualitas diri. Oke, mungkin pertemuan pada siang hari ini cukup. Ada yang mau tanyakan lagi? Atau sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Nampaknya sudah pusing semua nih. Ibu juga pusing. Oke. Untuk menutup pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Oke, dari Ibu mungkin cukup. Apabila Ibu banyak salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan ya. Kita insya Allah nanti akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi